Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, ini Lutfi bin Yahya ngawurnya Pol mencampur adukkan satu ayat dengan kalimat yang lain dalam satu rangkaian. Ini bukan tafsir, tapi ini kekonyolan Lutfi bin Yahya dalam menyampaikan ayat Al-Quran. Kita bisa membuka tarikh bagaimana Rasulullah didatangkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini ayat Al-Quran. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat sambungannya tugasnya lagi. Dengarkan. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Ngawur. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa basyiran wa mubasyiran wa nadhira fil huda wa dinil haqqi ila akhir ayat. Ila akhir ayat katanya ini ngawur Pol. Satu lagi. Ini hadis, bro. Menyambung. Intinya dari mana sumbernya seperti itu? Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, di sini hebatnya. Nek coro Jawa itu lebih luas sebab sesuai nahwnya lebih ngawur lagi. Nekaaken ingsun gum marang sliramu teman-teman yakti. Nekaaken ingsun gum marang sliramu laqad ja'akum ngawur ulun utusan. Ini di Indonesia ribet ya. Bahkan dia nggak ngerti fi'il mana, maf'ul mana, lagaknya seulama. Ayat Al-Quran disambungkan, digandengkan dengan yang bukan ayat Al-Quran. Pemaknaan terhadap Al-Quran juga sangat ngawur, tidak memakai bahkan standar yang sangat minim sekali dalam ilmu nahwu untuk menentukan mana fi'il dan mana maf'ul. Tapi begitulah saudara-saudaraku kenyataannya. Hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala membuka kedok para kabib Dobolowi yang seolah-olah alim, seolah-olah keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyatanya semuanya palsu, penuh polesan-polesan, penuh framing-framing yang pada hari ini kita semua seharusnya sudah membelalakkan mata, yang kesemuanya ini sudah harus diakhiri. Para kiai-kiai bersuaralah, tidak lagi bisa masyarakat ditipu oleh para kabib Dobolowi yang mengaku seolah alim, alamah, tapi bodoh. Ini sangat berbahaya kalau masyarakat tertipu menganggapnya mereka para kabib Dobolowi ini merepresentasikan Islam. Dol wa adol. Keprihatinan yang seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan untuk kita berhati-hati di dalam persoalan agama, terutama di dalam menjadikannya sebagai sumber dan juga dijadikannya sebagai panutan terhadap para kiai yang mengetahui keadaan bobroknya fenomena keagamaan di Indonesia. Kalau tidak menyuarakannya, ada satu sindiran dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, walam yasma'u qaula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang mengetahui tapi tidak mendengarkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fangduru amman ta'khuduna dinakum inna baina yadayi sa'ati kadzabin.
la tabku 'ala ad-dini idza waliyahu ahluhu wabku 'ala ad-dini idza waliyahu ghairu ahlihi. Hadis sahih rawahu Ahmad wal Hakim. Perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Inna baina yadi sa'ati kadzabin. Sesungguhnya di akhir zaman ini banyak orang-orang yang berdusta, mengaku seulama tapi sebenarnya bukan. Engkau tak perlu menangis atau bersedih apabila agama dipimpin oleh yang memang ahlinya. Wabku 'alad din idza waliyahu ghairu ahlihi. Dan menangislah, bersedihlah ketika agama itu dipimpin oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. Dan ini sudah tampak sebagai satu contoh kecil hal yang sangat membahayakan keberadaan Lutfi bin Yahya yang selama ini pernah dipercaya sebagai orang yang alim, bahkan sebagai sufi. Standar pengetahuan yang sangat minim pun dalam hal agama dia tidak memiliki, tercermin dari apa yang barusan disampaikan. Dia menampilkan diri sebagai seolah-olah sufi, sebagai mursyid tarekoh, bahkan sempat menduduki sebagai rais Jatman. Tapi kemursidannya tidak suhrah wal istifadah. Tidak ada yang berani bersaksi kemursidannya mendapatkan dari siapa, kecuali sekedar klaim dari Lutfi bin Yahya itu sendiri. Sudahlah, yang berlalu menjadi pelajaran bagi kita semua untuk kembali lagi kepada ajaran-ajaran yang benar, kita untuk mengambilnya dari sumber yang benar, dari orang yang baik, bukan dari orang-orang yang pada saat ini kebusukannya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama para Khabib Debolawi, Tidak ada alasan satupun kita di saat sekarang ini untuk mempercayai kepada mereka semua. Bahkan seorang Quraisy Shihab yang doktor juga memalsukan nasab pahlawan nasional Imam Bonjol dibin Shihabkan. Para mukibin, kami ungkapkan ini bukanlah dalam kategori ghibah, bukan dalam kategori ngerasani orang per orang, tetapi ini sudah menyangkut persoalan yang membahayakan terhadap agama yang saat ini seolah-olah sudah dicuri oleh sekedar tampilan jubah para Khabib Debolawi yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga persoalan kebangsaan, di mana kelakuan para Khabib Debolawi semenjak didatangkan Belanda ke Nusantara dijadikan sebagai antek-anteknya, sampai hari ini selalu bikin gaduh, sampai hari ini menyebabkan keterbelahan pribumi antara mukibin pekok dengan pribumi yang sudah tersadarkan atas adanya arogansi dan supremasi para Khabib Debolawi yang harus dilawan. Saudara-saudaraku sekalian yang kami banggakan, pada sisi lain Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari juga pernah mengingatkan setelah pemaparan terhadap beberapa persoalan. Bahkan beliau menggarisbawahi satu hal yang sangat berbahaya bagi kehidupan keberagamaan dan kebangsaan kita. Walakin hunaka khatarun a'zam wa huwa isti'malu ba'din nasi lafdhul islami
matiyatan yarkabunaha lil wusuli ila aghradihim sawa'un kanat maslahatan siyasiyatan aw manfaatan syakhsiyatan bi ismi siyasati famin masaibid dahri anna qauman yaz'umuna annahum muslimuna bal zu'ama'ul islam ila akhirih. Suatu hal yang membahayakan bagi kehidupan beragama dan bernegara adalah ketika simbol-simbol Islam, jargon-jargon Islam dijadikan kendaraan atas tujuan-tujuan politik tertentu dan interest individu. Yang lebih membahayakan lagi ketika hal tersebut dipandang oleh masyarakat awam sebagai bagian daripada gerakan agama Islam dan menganggap para Habib Dabolawi ini sebagai tokoh-tokoh Islam. Mohon maaf kepada para kiai, kepada para ulama, bukan saatnya kita membiarkan keadaan yang buruk ini, apalagi masih tertipu, bahkan menjadi mukibin. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.